Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah Waalaikumsalam. wa nastaghfiruh. Na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala sayyidina wa habibina wa syafiina wa maulana Muhammad wa ala alihi at-tayyibin at-tahirin wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah amma ba'd. Baik, Ibu Bapak, saudara para mahasiswa yang saya cintai dan saya banggakan, alhamdulillah pada siang ini menjelang Jumatan ya, jadwal kita menjelang Jumatan kebagiannya ya, ya karena bentrok ya, pada pertemuan kali ini, jadi sebelum saya lupa, kemarin saya ngobrol dengan Prof. Fauzan ya. Jadi Prof. Fauzan itu kan expertnya di bidang politik ekonomi ya, di bidang politik ekonomi dan ekonomi pembangunan itu banyak aspek yang terkait dengan politik ekonomi ya, dengan politik ekonomi. Jadi kebijakan-kebijakan pemerintah, keputusan-keputusan pemerintah terkait dengan pembangunan ekonomi itu di negara demokrasi tidak bisa lepas dari keputusan-keputusan yang kemudian kita sebut dengan keputusan politik ya, terutama terkait dengan politik anggaran itu ya gitu. APBN saja kan kita menggunakan undang-undang ya, APBN saja kan kita menggunakan undang-undang. Nah, bagi yang HES itu menjadi sangat terbuka untuk ya dibuatlah itunya bahan disertasinya dibuat ya, dan tahun berapa lupa saya lah, sekitar 4 tahun ke belakang itu ada dari fraksi Demokrat yang menjadi mahasiswa dan sudah lulus sudah jadi doktor, disertasinya tentang APBN syariah, konsep APBN syariah, ada di perpustakaan kita ya. Jadi ibu bapak yang ya sekarang kan ada pelonggaran PPKM ya, meskipun tetap harus jaga prokes, ibu bapak jangan sekali-kali kalau misalkan kita berada di ruang publik itu double masker itu jangan dibuka, tetap harus digunakan double masker itu ya. Jadi mohon mohon kesadarannya dari kita semua ya. Pantas saya nggak percaya COVID, itu urusan masing-masing. Ada yang nggak percaya sampai hari ini, ada yang nggak percaya COVID gitu, itu urusan masing-masing. Tapi ya saya tetap harus menyampaikan ini, saya merasa berkewajiban untuk menyampaikan ini kepada ibu bapak, kepada seluruh mahasiswa saya di ruang publik, tetap double masker gitu. Oke, nah jadi disertasi tentang APBN syariah itu sudah ditulis ya, sudah ditulis. Nah, Anda ibu bapak ada yang mau, ini yang HES dulu ya, yang HES dulu, ada yang mau membahas disertasinya terkait dengan APBN dari aspek hukumnya, ya, itu boleh dirujuk ya, boleh, bahkan wajib dirujuk. Karena apa? Karena itu ditulis oleh pasca kita, oleh mahasiswa pasca kita disidangkan. Dan penulisnya adalah anggota fraksi Demokrat. Saya lupa itu apa pusat atau provinsi atau kabupaten kota, lupa lah. Yang jelas ada itu. Nah, oke. Nah, bagi yang ES ya tentu saja silakan dilihat di buku ya. Bagi yang ES dan HES juga silakan dilihat di 2 buku yang tadi saya kirim di WA Group itu. 2 buku yang saya kirim. Oh, sebentar. Yang ES-nya saya belum kirim ya. Bentar. Yang ininya belum saya kirim, sebentar. Oke, nah jadi gini, 2 buku itu saya tadi menyebutnya buku babon ya. Jadi buku babon itu pintu masuk, baru kemudian kita gunakan buku-buku yang lain. Nah, kenapa saya menggunakan 2 buku itu ya? Karena sebatas pengetahuan saya, itulah buku yang ditulis oleh Todaro dan Smith itu yang digunakan di hampir di seluruh dunia ya. Kalau saya lihat itu di hampir di seluruh dunia.
di perguruan tinggi yang membuka prodi ekonomi pembangunan dan perencanaan atau yang yang menyajikan mata kuliah ekonomi pembangunan dan perencanaan. Dan ya di WA Group tadi saya katakan untuk konteks Indonesia masih banyak yang juga narasinya merujuk di edisi 2014, bahkan di edisi sebelumnya, ya, bahkan di edisi sebelumnya. Jadi, oke, saya akan coba dulu ke archive ya. Ibu bawa bisa ngunduh sendiri lah ya. Jadi nggak usah nunggu diunduhkan oleh saya. Silahkan saja sesuai dengan kebutuhan masing-masing ya. Silahkan sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Ini di archive ini. Bapak dan Ibu, kedengaran suara saya? Dengaran Pak. Nah, ini tuh ya, ketika aja saudara. Oh, ini kayaknya internet di rumah saya yang bermasalah ini. Dari pagi, remote. Kabel.com digigit hiu, Bro. Alah, ternyata nama Todaro cukup banyak di sini. Jadi Bu Bapak, bukunya Todaro itu, nah ini ada ya, ini bahkan sampai berapa nih? 1, 2 ya, 1, 2 atau mungkin 3 dengan inilah. Ini eksplisit menyebutkan indeks 2 di negara dunia ketiga. Ya, jadi kalau kita lihat edisi awal, jadi Ibu Bapak yang butuh, yang mau nulis disertasi, unduh aja dari sini ya. Kalau nggak bisa diunduh, nah kayak ini kan borrow tuh pinjem ya, biasanya 1-2 jam. Ibu Bapak bisa screenshot, bisa lah ya, nggak usah saya ajarin ya. Screenshot itu, jadi kan ini kan kalau borrow itu kan kita cuma punya hak baca, nggak bisa unduh. Nah itu jadi pas kita baca halaman 1, kita butuh itu ya screenshot aja ya, itulah ya. Saya pikir nggak usah diajarin screenshot ya, atau masih perlu diajarin ya, nanti kita bikin jadwal khusus. Kita bikin jadwal khusus. Tutorial screenshot. Ya, nah jadi ini kalau kita lihat bukunya Todaro ini, jadi pertama kenapa saya pilih Todaro, karena memang Todaro sampai dengan bahkan yang barusan dikirim itu kan edisi 2020 tuh, ya itulah yang kemudian banyak ya perguruan tinggi, kalaulah kita nggak bisa mengatakan semuanya, itu menjadikannya sebagai buku babon. Jadi pintu masuk, baru setelah itu ya kita lengkapi dengan buku-buku ekonomi pembangunan ekonomi yang lain ya, pembangunan ekonomi yang lain dari para pakar yang lain, tanpa harus membandingkan mana yang lebih pakar gitu ya, seperti itu. Jadi yang penting kan ada rujukan, jadi buku tersebut publish, diterbitkan, memenuhi standar buku ya, ada ISBN-nya, sehingga kita bisa rujuk untuk karya-karya kita. Nah,
Dan ini adalah bukti yang tak terbantahkan bagaimana Todaro and Smith, bahkan ada yang masih Todaro sendirian di sini, menuliskan buku ini, dan bahkan di sini eksplisit in the third word. Jadi ekonomi pembangunan itu, kalaulah saya boleh membuat ilustrasi, ya. Ekonomi pembangunan itu kan seperti begini. Ininya apa? Ini anggap saja kajian ya. Ini anggap saja kajian. Kemudian kita bisa melihatnya dari arah ini dan dari arah sebaliknya. Sebaliknya itu kan sebaliknya ya. Tanda panahnya kan harus beda. Nice. Pak Bu, shape mana shape? Nggak ada shape. Nggak ada, belum ketemu. Jadi kerjaan saya tiap hari belajar gimana caranya bikin tayangan. Gimana caranya bikin tayangan. Oke. Nah, jadi kalau ini kajian dan kita melihatnya dari anggap saja ini negara maju ya, ini negara maju, atau jangan inilah, kita teks aja ya. Ini adalah negara maju. Ini dari negara maju, sementara ini dari negara berkembang. Atau negara dunia ketiga itu ya. Istilah Todaronya kan negara dunia ketiga. Nah, ini kajian, ini fenomena ekonomi pembangunan itu di sini. Nah, Ibu Bapak Saudara, setelah saya mencoba mengamati lebih serius ya, belum lama lah ya. Jadi saya ini kan menjadi orang yang secara formal mengkaji ekonomi pembangunan itu sejak 2009. Sebelumnya kan saya ini muhadis. Ya, gitu. Sebelumnya saya ini muhadis ya, ngajar hadis di mana-mana, kemana-mana bicara hadis. Dan ya sekarang ini kan saya ketua Asosiasi Ilmu Hadis Indonesia ya, jadi orang tetap lebih percaya saya sebagai muhadis dibanding ekonom. Itu seperti itu. Nah, sejak 2009 saya saya kuliah kembali ya, ambil S3 Ekonomi Pembangunan, Studi Pembangunan di Unpad. Dan sejak saat itulah saya kemudian diperkenalkan kepada sumber-sumber kajian yang luar biasa. Jadi nyaris tak terbatas Ibu Bapak ya. Kalau mau dikatakan nyaris tak terbatas, sebatas apa kajian ekonomi pembangunan? Ya sebatas mata memandang di planet bumi ini ya. Seperti itulah. Nah, sementara hari ini ketika kita melihat fenomena yang ada, ekonomi pembangunan itu kan ada di dua arah atau ada di dua sudut pandang ini ya. Sudut pandang yang pertama adalah negara maju, dan para ekonom pembangunan juga lebih dulu ada di sini. Sementara sudut pandang yang kedua, kalaulah kita hanya mencukupkan istilahnya dengan negara berkembang, ya di sini. Ya, sebelumnya ada dunia ketiga yang lebih tidak beruntung ya, itunya ya mau pakai tanda kutip atau tidak, tetapi saya tetap harus menyampaikan permohonan maaf menggunakan istilah itu, adalah negara-negara yang sampai dengan hari ini terjebak dalam kemiskinan itu. Itu seperti itu. Nah, oke. Anggap saja kita masuk dari dua arah ini ya, dari dua arah ini. Ibu Bapak, ekonomi pembangunan itu, ya gini,
Nanti kalau Ibu Bapak mau menulis disertasi, kutiplah pernyataan Ibnu Hajar dalam Fathul Bari. Inna hajatal insan tata'allaqu bima fi yadi sahibi. Itu ya. Itu, dan itu silahkanlah dari situ Ibu Bapak melesat ibarat anak panah melesat dari busurnya. Mau kemanapun kajian Ibu Bapak mengarah ya, mau dimanapun mendarat, mohon ingat itu, karena dari situlah kita menjadi punya semacam teorem ya. Jadi teorem itu adalah it's a part of theory. Teorema diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, inna hajatal insan atau inna hajatal nas tata'allaqu bima fi yadi sahibi. Jadi negara maju itu butuh negara berkembang. Gitu ya. Kita individu butuh orang lain. Ya, laki-laki butuh pasangan hidup, perempuan butuh pasangan hidup laki-laki. Enggak, Banton, saya nggak butuh orang lain, saya bisa hidup sendiri. Nanti dulu ya, gitu. Kita bisa ngomong kayak gitu dan didengar orang lain, itu kan menggunakan wasilah ya, menggunakan instrumen, gabung-gabung lah istilah Arab, Inggris, Indonesia ya, biar kelihatan UIN gitu loh. Biar kelihatan PTKI gitu ya, gitu gabung-gabung. Itu kan ada wasilah itu ya, itu ya, wasilah itu pasti di situ ada keterlibatan orang lain. Ya, Tuhan saja menurunkan wahyu pakai nahnu kan, inna nahnu nazzalna dzikra, itu melibatkan orang lain, itu melibatkan makhluk. Kalau pakai muazim nafsah itu ya, ya jadi mirip kuliah ulumul Quran nih, kan UIN, kan PTKI ya, ada muazim nafsah gitu, itu pakai melibatkan makhluknya, Tuhan yang maha kuasa, apalagi kita. Makanya kita menjadi paham betul apa yang dikatakan Ibnu Hajar itu ya, inna hajatal insan tata'allaqu bima fi yadi sahibi. Jadi kalau Ibu Bapak mau kutip itu, ketikan saja di Google itu ketemu itu ya. Ketikan di Google ketemu itu, merefernya ke Fathul Bari. Kemudian dikutip oleh As-Sun'ani dalam Subulus Salam. Saya sendiri sebetulnya lebih dulu ketemunya di Subulus Salam. Karena ngajar hadis ahkam ya. Saya ngajar hadis ahkam di Zoom yang barusan dikeluarkan itu ya dari A1, menggunakan kitabnya Bulughul Maram, dan salah satu syarahnya adalah Subulus Salam, dan ketemulah ungkapan itu. Loh, ternyata ini ada ungkapan keren nih ya, sebagai teorem ya, sebagai teorem manusia itu adalah makhluk sosial, tidak bisa hidup sendiri, dan seterusnya. Dan Ibnu Hajar menyatakannya secara eksplisit. Ibnu Hajar itu kan 852 ya, wafat 852, berarti kan sekian abad yang lalu lah ya, sekian abad yang lalu, dan itu bisa dijadikan pijakan bagi siapapun di antara kita yang akan mengkaji, meneliti, bahkan menulis disertasi. Bagi yang belum punya gambaran judul tuh ya, dari situ kita bisa itu tadi istilah saya melesat ya, ibarat anak panah yang terlepas dari busurnya. Silahkan mendarat di mana, tentukan landasannya. Silahkan mengarah kemana, tentukan arahnya ya, sesuai dengan minat kajiannya masing-masing. Nah, jadi ketika kita melihat kenapa negara maju butuh negara berkembang, karena negara maju butuh pasar. Itu ya. Negara maju itu kan butuh pasar. Pasar produknya mau dikemanakan? Mau dikonsumsi sendiri? Ya, kalau mau dikonsumsi sendiri bisa. Tapi kan ya kita tahu lah ya, di makro-mikro ya, di mikro-makro kan circular flow itu kan berapa, 4 sektor ya, circular flow 4 sektor saja kan sudah memasukkan pasar luar negeri. Dan dalam ekonomi pembangunan yang dimaksud dengan ekspor impor itu bukan batas wilayah negara, mohon diingat, bukan batas wilayah negara. Ekspor impor itu adalah batas region aja. Gitu. Jadi kalau saya orang Bandung nih, ada orang Tasik nggak di sini? Atau ada orang mana lah yang luar Bandung? Ada yang luar Bandung? Boleh ngacung? Sekedar untuk mengilustrasikan. Cianjur, Pak. Cianjur. Cianjur ya, Cianjur. Misalkan di Cianjur ada apa? Ada perguruan tinggi apa? Unsur lah ya, ada unsur Universitas Surya Kencana misalkan. Ini contoh aja. Ngundang saya ke sana.
undang saya ke sana. Ya, saya menyampaikan materi. Nah, dalam konteks ekonomi pembangunan, itu Kota Bandung mengekspor jasa pendidikan ke Cianjur. Itu loh, ya. Dalam konteks ekonomi pembangunan, contoh kecilnya seperti itu. Nah, mengekspor jasa pendidikan ke Cianjur. Saya bikin pendidikan tertentu, pelatihan tertentu, anggap saja demikian ya. Oke, selama 1 hari full, ya, dibuka jam 8 pagi, ditutup jam 4 sore. Setelah itu saya dibayar, misalkan begitu ya, dibayar. Nah, pada saat yang sama Cianjur itu mengimpor jasa pendidikan dari Kota Bandung. Ah, gitu. Dan di akhir saya dibayar kan? Ketika di akhir saya dibayar, berarti ada transmisi moneter dari Cianjur ke Bandung. Ah, gitu ya. Itu seperti itu. Sekarang Bandung bikin apa? Apa sih produk Bandung itu? Seblak. Saya ke Cianjurnya bawa seblak tuh, kasih oleh-oleh atau apa yang nggak ada di Cianjur apa sih? Amanda lah gitu ya. Mohon maaf saya nyebut merek. Saya bawa Amanda gitu kan. Saya bawa Amanda ke Cianjur dan seterusnya dan seterusnya. Itu dalam ekonomi pembangunan, meskipun berada dalam satu negara, itu tetap dihitung ekspor impor. Karena penentunya adalah region. Gitu. Jadi saya datang ke Cianjur, di Cianjur saya kasih kuliah, saya datang ke Kuala Lumpur, di Kuala Lumpur saya nguji atau saya kasih ceramah, pulangnya saya dikasih honor. Nah, itu sudah terjadi transmisi moneter, saya sudah terjadi ekspor impor ekonomi ya, sudah terjadi ekspor impor ekonomi, ekspor impor jasa pendidikan, anggap saja demikian, dan nilainya menjadi pembentuk GDP, ya, nilainya menjadi pembentuk GDP. Kalau untuk kalau untuk Bandung Cianjur, kalau untuk Bandung Kuala Lumpur itu berarti ada teori remittance. Remittance itu yang kita sering menyebutnya sebagai pahlawan devisa. Ya, saya pergi ke Malaysia, dari Malaysia saya dikasih honor, misalkan seperti itu. Nah, itu berarti masuk ke teori remittance, ya. Nanti dihitung jadi GDP-nya, pembentuk GDP-nya setelah nominalnya saya terima, ya, individu itu menerima dan kemudian dibelanjakan kembali di wilayah tempat GDP tersebut terbentuk, seperti itu. Demikian juga orang Malaysia menghitungnya sama. Jadi mohon dipahami seperti itu. Nah, oleh karena itu Ibu Bapak, pertanyaan berikutnya, apapun yang terjadi di dunia ini, maka itu kita tidak bisa, andai kita berada di negara maju nih, kita tidak bisa hanya menikmati kue dunia itu, output ekonomi dunia itu yang ada pada kita, itu hanya oleh kita. Itu bagaimana caranya agar orang lain juga bisa ikut menikmati, lagi-lagi ini konteks ekonomi, agar pasar produk kita tetap terjaga. Gitu. Jadi kalau negara maju membiarkan negara berkembang atau negara miskin itu tetap miskin, ya jangka pendek mungkin iya, nggak ada masalah. Jangka panjang, ya, jadi yang sekarang sudah berumur di atas 50 lah model saya gitu kan, saya punya anak, punya keturunan kan seperti itu ya. Jadi generasi dewasa itu kan punya keturunan di generasi berikutnya. Gitu. Nah, ekonomi pembangunan itu harus memikirkan bagaimana generasi berikutnya minimal sustainable development itu ukurannya adalah kalau kita menikmati kualitas pembangunan hari ini sebagus sekarang, maka generasi berikutnya minimal menikmati kualitas yang sama dengan yang kita nikmati hari ini. Itu ya, itu ekonomi pembangunan itu gitu. Atau ekonomi secara umum. Sustainable economics itu seperti itu konsep berpikirnya. Jadi kalau hari ini kita masih menghirup oksigen gratis, berarti anak cucu kita juga harus gratis oksigen itu, jangan bayar. Gitu. Gimana caranya? Nanam pohon. Gitu ya. Itu berpikir sederhananya seperti itu. Nah, oleh karena itu Ibu Bapak, ada satu buku lain yang ditulis oleh Prahalan,
ya, the bottom of pyramid ya, the bottom of pyramid. Jadi kata Prahalad, jadi kalau saya gambarkan bukunya Prahalad itu seperti inilah ya. Yes. Nah, kan pakai apa stratifikasi sosial ya, kan semakin bawah semakin rendah stratifikasinya itu semakin miskin ya. The bottom of pyramid itu mohon diperhatikan betul oleh negara-negara maju dan Prahalad orang India ya, Prahalad orang India. Oke, sebelum saya cerita Prahalad lebih jauh, Ibu Bapak mumpung saya belum lupa, mohon diperhatikan ukuran ukuran terdekat, bukan terdekat ya, konsep terdekat yang bisa kita gunakan untuk tujuan jangka sangat pendek kita. Apa tujuan jangka sangat pendek itu? Ya Ibu Bapak nulis artikel lagi ya, kayak kemarin ya. Yang agak pendek keduanya Ibu Bapak perwalian, mohon diingat ini ya, perwalian, SUP, bimbingan bersama, bimbingan bersama dulu atau kompre dulu, yang jelas itu mohon diingat ya. Jadi ada kompre, ada bimbingan bersama, jadi perwalian, SUP, kompre, bimbingan bersama, tertutup, terbuka. 6. Recording in progress. Ada 6 itu. Ada 6 yang harus segera Ibu Bapak persiapkan, bikin roadmap dari sekarang, karena nggak akan terasa. Sekarang aja September udah hampir habis tuh. Udah tiba-tiba udah tanggal 24 lagi nih. Udah masuk Oktober tuh. Ya, kalau sudah masuk Oktober ya itu tadi ya. Ingat sekolah yang baik yang selesai. Itu ya, sekolah yang baik itu yang selesai. Oke. Jadi apa yang bisa kita gunakan? IPM, Indeks Pembangunan Manusia. Ada 3 ya. Standar hidup, akses terhadap pendidikan, akses terhadap kesehatan. Dan itu masalah yang ada di ini. Sebentar. Nah, pen itu lupa saya. Ini ya. Tuh, masalah yang ada di sini. Ya. Jadi IPM yang rendah itu adalah IPM yang ada di negara berkembang itu. Standar hidup rendah. Akses terhadap pendidikan rendah. Ibu Bapak boleh cek di Indonesia itu, kita udah punya angka partisipasi murni perguruan tinggi atau belum? Cek di PBS belum tuh. Kalaupun ada masih terpisah-pisah. Jadi kalau kita butuh angka partisipasi murni, ya kita harus survei, nggak ada cara lain. Ya. Angka partisipasi perguruan tinggi itu adalah berapa jumlah lulusan S1. Berapa jumlah lulusan perguruan tinggi sesuai dengan jenjang masing-masing. Tuh. Nah, lagi-lagi kalau kita mau tarik ke HES, ada nggak payung hukumnya? Kalau kita tarik ke ES, ada nggak analisis ekonominya? Itu jawabannya harus ada. Andai belum, berarti silahkan dibuat, ya. Itu bolehlah. Nulis artikelnya Ibu Bapak. Andai misalkan nggak punya data, boleh narasi deskriptif teoretik saja, ya, tentang IPM, ya. IPM in Islamic perspective misalkan. Itu seperti itu. Pantun ada contohnya nggak? Ada, mana disertasi saya. Disertasi saya itu dari IPM ya. Cuman proksi standar hidup yang layaknya saya ganti dengan zakat. Itu ya. Itu. Nah, ketika zakat kalau mau ditarik ke HES, itu kan berarti kan aspek regulasi, peraturan perundang-undangan tentang zakat. Yang ada sekarang kan baru manajemen zakat. Ya. Itu yang menyatakan wajib baru KHES.
baru kompilasi hukum ekonomi syariah. Nah, itu ya, itu. Jadi ya masih banyak lah, masih banyak wilayah kajian penelitian kita. Ya, apalagi sekarang semester ini kita mempelajari ekonomi pembangunan sebagai mata kuliah yang wajib diambil oleh ibu bapak, ya, meskipun konsentrasinya berbeda itu. Ya, jadi standar hidup yang layak, yang kedua akses terhadap pendidikan, ya. Ibu bapak bisa menggunakan proksi banyak tuh ya, ada asalnya bahkannya akses terhadap pendidikan itu menggunakan proksi melek huruf. Asalnya ya. Nah, itu melek huruf, paket A, paket B, paket C dan seterusnya itu ada. Nah, kemudian diganti dengan angka partisipasi kasar. Angka partisipasi kasar SMA misalkan. Nah, kenapa angka partisipasi kasar itu yang digunakan? Angka partisipasi kasar itu menunjukkan sedikit di atas angka partisipasi murni SMP. Itu ya. Apa yang dimaksud dengan partisipasi kasar? Itu enrollment, school enrollment. Berarti seseorang atau sebuah negara, sebuah wilayah memiliki APK SMA, berarti SMP-nya dapat. Karena siapapun yang berada di SMA itu harus punya ijazah SMP atau yang disetarakan, paket B. Nah, itu. Nah, gunanya untuk apa? Ketika dia lulus SMA, dia masuk pasar tenaga kerja. Karena pasar tenaga kerja formal di Indonesia hari ini dari SMA, dari SMK. Dan yang sederajat itulah ya, SMA, SMK, aliyah, apalagi ya yang sederajat itu kan itu. Itu seperti itu. Nah, jadi itulah ekonomi pembangunan itu kurang lebih seperti itu ya. Nah, kemudian kenapa yang ketiganya akses terhadap kesehatan? Ya, orang bisa bekerja kalau sehat. Itu aja jawaban terdekatnya, ya. Nah, siapa yang menggagas itu? Yang menggagasnya adalah Mahbubul Haq. Mahbubul Haq itu orang Pakistan. Yang dapat Nobelnya Amartya Sen. Ya, yang dapat Nobelnya Amartya Sen. Ini saya pernah sampaikan di Makro Mikro kemarin, saya ulang kembali. Dan seingat saya waktu di Makro Mikro di ekonomi pembangunan kita akan membahas itu jauh lebih jauh lebih seru ya. Kenapa jauh lebih seru? Ya, ibu bapak bisa mulai menyusutnya dari sekarang, one day one page ya, satu hari satu halaman proposal untuk mempersiapkan UP, untuk mempersiapkan usulan penelitian disertasi. Ya. Ini mohon diingat ya, mohon dicatat sekarang tanggal berapa? 24 September 2021 jam 10.54. Saya mengatakan ini, nggak terasa tiba-tiba ibu bapak dapat surat cinta siapa yang sudah punya bahan untuk UP, usulan penelitian. Yang perlu diingat juga Argo jalan terus. Jangan karena alasan COVID dan lain sebagainya, ya penyelesaian menjadi kendor. Argo kuliah tuh, meskipun sampai hari ini masih pasca S3 paling murah sedunia. Ya, iya, tapi kan nggak murahan kan kita ya, iyalah, ya, paling murah tapi nggak murahan. Itu mohon dilakukan tindakan-tindakan sinergis saja. Itu, saya tetap lebih cepat lebih baik. Ibu bapak ingin cum laude, IP 3,8 tapi selesainya 8 semester nggak cum laude tuh. Ya. Kapan? 7 semester. Jadi mohon dipastikan dari sekarang bikin roadmap, ibu bapak harus berakhir di semester 7. Sudah promosi, baru bisa cum laude. Itu ya. Pak Anton, saya nggak butuh cum laude. Iya, kalau bapak ibu nggak butuh cum laude, it's okay. Yang butuh cum laude itu anak cucu kita. Itu ada kebanggaan tersendiri, lihat ibu bapaknya cum laude tuh. Jadi motivasi, gitu. Jadi itu. Ada bani Robbi fa ahsana ta'dibi ya, gitu ya. Ya itulah bentuk-bentuknya kan seperti itu. Ya, Pak Anton yang penting lulus ya, itu silakan aja lah. Toh pertanyaan awalnya kan suruh siapa masuk S3 kan gitu. Ya, suruh siapa kuliah kan pertanyaan awalnya situ. Oke. Jadi kembali ke sini. Nah,
Oke, jadi itu Mahbubul Haq, Amartya Sen, silakan itu kalau mau ditulis papernya silahkan. Itu menjadi pintu-pintu masuk ke ruang-ruang khusus. Jadi kan pintu masuknya buku Todaro tadi ya, Todaro Smith, itu pintu gerbang lah. Pintu gerbang, kalau kita masuk rumah kan biasanya kan ada pintu gerbangnya ya, setelah pintu gerbang masuk teras, masuk pintu yang pertama tuh. Nah sekarang pintu-pintu pas masuk rumah itu kan ada ruang-ruang tertentu. Nah ruang-ruang tertentu itulah yang kemudian kita bisa ungkap gagasan Mahbubul Haq, gagasan Amartya Sen, gagasan Muhammad Yunus, ya. Kemudian dan Muhammad Yunus itu bunga loh, ya. Muhammad Yunus itu bunga, bukan bagi hasil tuh, ya. Itu jadi gimana ya, kembali ke kuliah saya yang dulu itu ya, riba ribawani halalun wa haram. Riba itu ada dua, riba halal, riba haram. Ya bukan saya loh yang ngomong ya, itu lihatlah dalam tafsir-tafsir itu para ulama yang ngomong kayak gitu ya. Itu tapi nggak usah dibawa ke publik ya, omongan-omongan kayak gini nggak usah dibawa ke publik lah, bahaya itu. Disesatkan orang itu ya, disesatkan orang oleh orang yang nggak kuliah ekonomi pembangunan kan gitu. Ya kalau cuman semangat ya seperti itu ya, kalau cuma semangat ya seperti itu ya. Jadi Muhammad Yunus itu pakai bunga ya, yang berhasil di Pakistan itu. Dan kenapa kaum perempuan yang dijadikan pasarnya? Jadi pasarnya subsegmen demografis ya. Jadi ya, ketika kita bicara pasar subsegmen demografis ya, buka lagi lah bukunya Kotler ya. Apa ini maksud dengan subsegmen demografis? Gender itu kan itu menjadi subsegmen demografis terkait dengan pasar itu. Jadi mohon dibuka-buka lagi. Biasa kan kalau nyusun disertasi itu ya meja kita itu kan penuh oleh sumber-sumber itu. Sekarang diganti dengan PDF. Jadi ya, komputernya satu ya, di dalamnya ada folder-folder ya, ada sub-sub directory yang isinya mikro satu folder tersendiri ya, makro satu folder tersendiri, manajemen satu folder tersendiri ya, ya marketing ya, SDM dan apapun, akuntansi yang bagi yang akuntan itu kan itu seperti itu ya. Jadi ya harus disiapkan dari sekarang. Oke. Nah, oleh karena itu saudara, Prahalan karena ketika Prahalan melihat negara maju itu membutuhkan negara berkembang, dan negara berkembang bisa menyerap produk pasar negara maju, produk yang ditawarkan ke pasar oleh negara maju, maka ini menjadi yang asalnya ini kan begini ya, semakin bawah kan semakin miskin. Ini bagaimana agar ya tidak ini istilahnya kerucut ya, tidak kerucut ya. Jadi bagaimana negara maju bisa membuat negara berkembang meningkat. Oleh karena itu Ibu Bapak, waktu di makro saya kan kirim romer tuh ya. Romer itu kan begini ya, mengilustrasikan suatu saat kurang lebih ginilah. Ini adalah negara maju, ini adalah negara berkembang. Ya. Jadi suatu saat akan sampai pada titik yang konvergen, dan di YouTube saya sudah pernah saya sampaikan itu. Jadi bagi yang belum nonton YouTube-nya ya seperti itu ya. Suatu saat negara berkembang dan negara maju, suatu saat negara ini di dunia ini itu berada dalam satu titik konvergensi yang sama, berada dalam wilayah itu. Ya. Kenapa? Karena proses perekonomian yang terjadi di dunia itu seperti itu. Sekarang saja negara maju itu sudah eksplisit membutuhkan negara berkembang agar negara berkembang maju.
Jadi ini kebutuhannya menyerap pasar produknya, menyerap produk pasarnya. Nah sekarang negara berkembang, kenapa harus maju? Karena mereka berusaha untuk memperbaiki nasib. Jadi underdeveloped itu nggak enak, ya. Deprivation itu serba tidak ada, serba kurang, itu nggak enak, ya. Itu apa? Ini negara berkembang, apalagi negara underdeveloped, apalagi negara miskin yang terjerat oleh kemiskinannya. Itu ya. Jadi hari ini saya sampaikan dulu core ekonomi pembangunan itu. Nah, karena kita sekarang berada dalam dua kajian yang agak berbeda, yang satu aspek hukum, yang satu aspek ekonominya, maka ibu bapak yang ada di ruang hukum silahkanlah mempersiapkannya dalam bentuk studi-studi kecil, ya one day one page itu ya, satu hari satu halaman itu, mulai mengumpulkan bahan-bahan itu yang ekonomi juga sama. Dan buku Todaro yang tadi saya kirim itu 2 edisi itu sudah lebih dari cukup, ya. Itu sudah lebih dari cukup. Mohon jangan dulu ada pertanyaan. Saya akan nah ini ya. Oke. Ibu Bapak boleh lihat. Jadi Pak Anton RPS-nya mana? RPS-nya ini nih. Ya. Ini RPS-nya nih. RPS-nya adalah disesuaikan dengan setoran makalah Ibu Bapak. Ya, itulah RPS saya. Dibikinnya nanti setelah selesai kuliah. Sama kayak makro mikro kemarin itu ya. Itu RPS saya bikin RPS enggak bikin, tapi nanti di akhir. Kok bisa begitu Pak Anton? Iya kan saya nggak bisa mendikte mahasiswa, nggak boleh saya sendiri apa ya, Pak, keceplosan ngomong nggak boleh mendikte mahasiswa. Kenapa? Khawatir ada yang kesinggung, ya. Itu, aduh, itu memilih diksi itu harus hati-hati ya. Sorry. Saya bilang saya nggak boleh mendikte mahasiswa untuk mengikuti apa kata saya. Karena kita ini S3. S3 itu, dosen itu wajib mempersilahkan mahasiswa untuk memilih kajiannya masing-masing. Ya. Karena S3 yang masih kuliah, ya itu tadi, itu potret negara dunia ketiga tuh. Ya, di Malaysia aja udah nggak kuliah S3 itu, ya. Tuh. Ini kembali ke apa? Ke sini ya. Kembali ke sini nih. Ya, kan saya tempo hari pernah bikin aksioma ya. Aksioma yang mana tuh Pak Anton? Yang ini nih. Ya. Nih. Aksioma saya itu kan ini nih. Ya. Ya. Ini teaching. Ini riset. Itu kan? Ini riset. Ini teaching. Singkat ya. Ini riset. Ini teaching. Tuh. Ini S1. Ini S2. Ini S3. Itu ya. Jadi semakin S3, semakin ke atas, semakin ke S3,
Itu proporsi risetnya yang harus banyak. Oleh karena itu kewajiban dosen apa? Ya menyediakan bahan, menerima konsultasi, mengarahkan. Kewajiban dosen itu di situ, ya. Tuh. Oke. Jadi seperti itu ya. Nah, sekarang kita kembali ke sini. Nah, ini. Jadi kalau lihat kontennya sama, tapi yang beda isi. Contohnya mana? Contohnya yang tadi sudah saya kirim itu ya. Jadi ingin mengetahui posisi Indonesia di buku Economic Development Todaro edisi yang terakhir itu, yaitu tadi saya sudah kasih contohnya di sini ya, di search, di edit, di find, ini ketikan Indonesia. Ketikan Indonesia, kemudian ya klik next. Tuh kan dapat ya. Apa ini? Nah ini asalnya kan low income country kita itu, ya. Tapi kemudian naik menjadi upper middle income di 2018, kan gitu, ya. Nah ini di bukunya Todaro itu kan 2014 yang awal, yang ini nih, yang ini 2014, jadi belum ada data ini, itu. Tapi narasi teorinya kita bisa ambil sejak buku ini, bahkan atau buku sejak buku-buku yang tadi di archive itu, ya. Nah ini ada indeks kegembiraan, gitu. Jadi ibu bapak mohon maaf ya, data Setara Institut Bandung itu kota paling tidak toleran. Tingkat intoleransi Bandung itu tinggi. Laporan Setara Institut di 2020 bahkan ketika COVID merebak sekalipun. Tapi anehnya ada indeks kebahagiaan. Bandung itu kota dengan indeks kebahagiaan tertinggi. Gitu ya. Jadi ada paradoks itu sebetulnya. Oleh karena itu kita selaku mahasiswa S3 harus hati-hati membaca data. Ya, membaca data. Oke, bagi yang kualitatif gunakanlah triangulasi. Ya, gunakanlah triangulasi. Bagi yang kuantitatif ya ikuti saja prosedur kuantitatif tentang uji-uji validitas data itu, ya, uji-uji validitas data itu. Gitu. Di sini belum bicara Sustainable Development Goals (SDG). Di sini baru bicara MDGs, Millennium Development Goals. Di sini di yang 2020 sudah bicara SDGs, Sustainable Development Goals. Nah ini nih, ini ya, ada ininya, silakan dibaca aja. Gitu. Dan pengantar untuk MDGs-nya, pengantar untuk SDGs-nya sudah saya tayangkan di 4 YouTube saya, di 4 YouTube saya. Anda ibu bapak terkendala kuota, ya nggak usah nonton online lah, ya cari saja sambil belanja ke mini market yang ada tuh kan suka menyediakan free hotspot area, sambil beli kopi, sambil nganter istri belanja, ya itu unduh saja di situ dan tonton tanpa kuota. Tapi Anda ibu bapak punya free hotspot area, ya tonton online juga nggak apa-apa, biar YouTube saya jam tayangnya naik. Ya gitu, iyalah kan lumayan gitu jadi YouTuber gitu ya. Itu dosen juga kan punya hak untuk jadi YouTuber lah ya, dan ibu bapak juga sama, silakan aja gitu. Jadi ya tonton aja gitu ya, gitu kalau ibu bapak berada di wilayah free hotspot area itu. Oke, jadi ini bahannya seperti ini ya. Ini kalau lihat kontennya sama lah ya, gitu. Introducing Economic Development, a Global Perspective. Nah ini global, kenapa global ya? Karena ini tadi. Ya, sebentar, saya lihat yang inilah ya. Kita lihat, ini perbesar dulu deh. Nah, saya butuh peta. Halaman awalnya langsung peta ini.
Oh, bukan yang ini malah, yang sebelumnya ya, sorry. Kita lihat. Saya harus kirim yang sebelumnya terkait dengan peta itu. Map. Lupa ininya, mapnya. Nah, ini. Ini tahun nah, ini sedang merujuk ke webnya ya. Oke. Oke, sambil menunggu. Nah, jadi dari sini, jadi world mapper itu kita bisa melihat perkembangan apa yang terjadi di dunia ini berdasarkan tahun ya. Itu berdasarkan tahun. Jadi kalau tahun 2000 dan di YouTube saya sudah perlihatkan contohnya di YouTube saya ya. Jadi ketika kita tarik ke tahun 1980 misalkan Indonesia sedang seperti apa sih? Nah, kita bandingkan dengan negara-negara tetangga sebelah lah ya, bisa seperti itu. Sampai dengan tahun ini. Jadi tinggal ditarik itunya apa kursornya. Aduh. Kayak ini ya. Iyalah nanti kita lihat itunya apa. Atau kita masuk ke Wikipedia deh. Developing countries. Sekedar kan ini yang saya maksudkan itu. Ini 2018. Ini bukunya lah. Jangan-jangan ini bukunya Todaro nih. Ini ya. Ini ada region. Nah, ini yang tadi tuh saya katakan, school enrollment. Ini GDP, ini population. GDP terus naik dari tahun ke tahun. Nah, ini ya yang tadi world mapping itu nih. Ya, ini tahun 1960 nih. Ya, Ibu Bapak ini tahun 1960, kita tarik ke sini terus sampai dengan berapa ini? 2019. Ya, sampai dengan 2019. Ini total GDP di East Asia and Pacific ya. Tuh. Jadi tergantung juga kita mau pilih yang mana. Mau butuh yang mana. Tinggal di apa di. Nah, ini angka harapan hidup. Ini ya. Ya, angka harapan hidup life expectancy ini proksi dari indeks kesehatan. Proksi dari indeks kesehatan. Nah, pertanyaannya apakah angka harapan hidup selalu positif? Nanti dulu ya.
Ibu Bapak, kalau kita lihat angka harapan hidup seperti ini, sebentar. Oke, angka harapan hidup itu Kalau bapak-bapak sudah ada, kita minta kerjaan. Kami mengalami masa kesulitan. Dasarnya agar kejadian itu harus ada. salah ya. Belajar ekonomi itu cukup berada di kuadran 1. Ya, cukup berada di kuadran 1. Ini waktu, ya. Yang ini apapun yang terjadi berdasarkan waktu itu ya. Oke. Nah, kita lihat angka harapan hidup itu. Jadi kalau 70 tahun, nah, ya, anggap saja ini 70 ya, atau 60 lah, 65 gitu ya, 65 aja. Dosen kalau dosennya GB, pensiunnya kan 70 ya, kalau non GB itu 65. Nah, ini biar tengah-tengah lah, 67,5 ya, 67,5. Nah, yang nggak boleh kita lupa, ini setelah ini, jadi siapa yang pernah belajar marketing? Ada semacam produk life cycle, ya. Pak Anton nggak gitu-gitu amat, iya nggak juga sih, ya. Tuh, ini yang terjadi itu kan begini, ya. Atau kita pakai kurva baru lah. Kan begini, ya. Tuh. Oke, ininya kita tarik ke sini lah ya. Ini kita tarik ke sini, yang ininya adalah produktivitas. Ini adalah produktivitas. Tuh. Nah, ini adalah produktivitas. Jadi kalau kita lihat yang di apa? Yang di apa? Ini maksimum ya. Yang dijelaskan dalam ekonomi pembangunan, kalau kita lihat konsep-konsep yang dijelaskan dalam ekonomi pembangunan, maka ini akan relevan dengan apa yang ada dalam sumber-sumber ajaran Islam. Ini, ya. Nah, dianggap lurus saja ya. Nggak lurus nih, nggak lurus Nah, apa yang terjadi dengan angka harapan hidup ini? Ibu bapak, di negara maju itu ada undang-undang jaminan hari tua. Contohnya mana? Singapura. Singapura itu ada. Bahkan Singapura melalui APBN-nya
memberikan subsidi bagi keluarga yang ngurus orang tuanya, keluarga produktif ya. Itu. Karena kan ini nih, anggap saja ini kita nih, saya lah ya, saya kan sekarang 54 nih. Ya. Saya berada di wilayah ini. Kan anak saya nih. Ini kurva anak saya nih. Ya. Kasih warna apa? Kasih warna merah lah ya. Gitu. Gitu. Anggap saja demikian. Jadi pada saat saya turun, ya, pada saat kita turun nih, angka harapan hidup ya, pada saat kita turun, ini generasi setelah kita, itu naik. Lagi peak performance. Ya, itu. Jadi, maka muncullah indeks Williamson, indeks ketergantungan antar individu. Nah, indeks ketergantungan antar individu itu yang paling dekat adalah anak ngurus orang tuanya. Jadi kapan-kapan lah main ke Singapura, lihat kalau mau main ya, sekarang kan nggak usah ke sana, cari di internet aja kan dapat tuh, ya informasi datanya dapat tuh. Indeks ketergantungan, untuk mengukur indeks ketergantungan itu dapat. Jadi ada undang-undang yang terkait dengan jaminan hari tua, ya. Jadi itu menjadi wilayah HES. Nah, sekarang yang ES-nya dihitung. Orang yang sekarang sedang mengurus orang tuanya, itu berapa kasarnya, berapa tingkat pengeluarannya. Gitu. Sehingga kembali ke mikro, makro, itu pada saat Y sama dengan C, ya. Nah, ini kan Y sama dengan C1 plus C2 plus C3 plus ya. Nah, ini gitu. Jadi ini silakan dikembangkan ya. Ini silakan dikembangkan untuk untuk menjelaskan, andai ibu bapak datanya dapat ya, datanya dapat dan bisa digunakan untuk menyelesaikan perkuliahan ini ya. Jadi selama kuliah kita ini berlatih ya, selama kuliah kita ini berlatih. Kapan kita tidak berlatih? Setelah selesai, barulah tidak berlatih, itu dengan segala resikonya. Itu ya, dengan segala resikonya. Oke, jadi di sini ini ketergantungan antar generasi, itu ketergantungan antar generasi. Nah, kenapa ada keluarga yang, ini contoh Singapura ya, ada keluarga yang jika menanggung orang tuanya itu dapat subsidi, karena itu menjadi meringankan beban pemerintah untuk menyediakan atau dalam penyediaan rumah-rumah wereda itu, ya, panti jompo itu. Oke, ya, ngantar lah ya, warming up, ditambah dengan 6 YouTube yang sudah saya sharing. Warming up, saya pikir bukan lebih ya, sudah bisa dijadikan bahan ibu bapak melesatkan diri ya, berlari, melesatkan diri, ibu bapak berposisi sebagai anak panah yang mulai melesatkan diri dari busurnya. Itu. Jadi iya, maksimum 5 menit lagi harus sudah selesai ini. Ya, ini waktu Bandung ya, nggak tahu waktu Indonesia Timur mungkin udah selesai Jumatannya Indonesia Timur, gitu ya. Oke, silakan kalau ada pertanyaan disampaikan. Kalau tidak ada, ya kita cukupkanlah sampai di sini dulu ya. Kalau tidak ada, cukupkan sampai di sini dulu. Saya pikir bahan-bahan untuk menyelesaikan tujuan jangka sangat pendek sudah saya berikan, agak pendek juga sudah. Nah, yang jangka agak panjangnya itu ya silakan ibu bapak
menyusun dari sekarang one day one page ya. ODOP. Ingat ya ODOP ya. ODOP itu. Nah, ya. Ini ingat ODOP. ODOP. Ini ya. One day, one page. Nah, ini disimpan di kamar masing-masing. Tiap hari dibaca. ODOP. Gitu ya. Gitu. Oke. Kalau masih ada yang harus ditanyakan, silakan. Kalau tidak ada, kita tutup. Cukup? Cukup mungkin, Prof. Makasih. Oke. Jadi besok saya tidak perlu masuk ke kelas ES ya? Halo? Yang ES. Yang kelas ES? Pak Daud mana Pak Daud? Pak Daud HES sama dengan kami. HES, Pak. HES. Yang kelas ES enggak? Pak siapa? Pak Dudi Saya mungkin kelas S. ES, Prof. Saya kelas ES, Pak. Nah itu iya. Jadi besok saya tidak perlu masuk ke kelas ES. Kuliah ya. Yang tidak bisa masuk hari ini tinggal nonton YouTube. Ya, Pak. Ya. Ya, Gitu ya. Prof. Oke deh. Oke deh. Tetap semangat ya. Kita tutup Siap, siap. Kafaratul Ya. Majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik walhamdulillahi rabbil alamin. Nasiminallah wa tungqarib wa basyiril mu'minin wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun Pak Prof. Sami.